Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Sahabat semuanya, di sini pada kesempatan kali ini saya Khaliqun Najib akan mencoba untuk membahas tentang fikih muamalah dan manfaat emas, yang mana ini merupakan tantangan bagi AOG atau Agent of God. Namun sebelumnya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberikan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Baik. Teman-teman semuanya, bahwasanya ketika kita berhenti untuk belajar, maka ketahuilah itu sama halnya dengan kita sedang memulai kematian kita sendiri. When you stop learning, you start dying. Untuk itu, mari kita sama-sama kosongkan gelas kita tuangkan isi yang ada di dalamnya agar mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat, agar kita sama-sama bisa saling belajar untuk masalah ini, yaitu mengenai masalah manfaat emas dan tentang fikih muamalah. Lantas, apakah masalah yang selama ini Anda miliki, yang mana agent of God atau member of God tidak paham tentang fikih muamalah? Yang kedua, agent of God tidak bijak menyikapi perbedaan pendapat. Kemudian agent of God tidak tawasyuk dalam bertindak. Kemudian masalah yang mungkin sedang Anda hadapi adalah agent of God tidak paham tentang zakat emas. Kemudian agent of God belum punya warisan ke anak cucu. Mungkin teman-teman yang masih belum memiliki warisan untuk anak cucu, maka segera simak materi berikut ini agar bisa mendapatkan ilmu tentang materi yang akan nanti kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya, masalah-masalah yang mungkin sedang Anda hadapi adalah agent of God terjerumus ke dalam riba. Wa na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, agent of God merasa emasnya turun. Nah, ini mungkin semuanya teman-teman yang sedang rasakan. Benar apa? Benar ini teman-teman. Nah, lantas apa yang akan Anda dapatkan dalam materi ini? Yang pertama, agent of God akan lebih paham tentang fikih muamalah, terutama tentang masalah seputar emas.
Kemudian agen Afkut akan lebih paham tentang fikih muqaranah. Nah, fikih muqaranah keren tuh teman-teman. Bagaimana cara kita mengetahui fikih muqaranah. Kemudian agen Afkut akan lebih paham tentang zakat emas. Nah, itu yang biasanya suka lari dari zakat atau belum paham tentang zakat bisa nanti disimak dalam materi berikut ini. Kemudian agen akan lebih paham tentang hukum riba. Dan yang terakhir, agen Afkut akan lebih paham tentang manfaat emas. Lantas apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, fikih muamalah seputar emas. Kemudian zakat di fikih muqaranah. Yang ketiga, zakat emas. Yang keempat, hukum riba. Dan yang terakhir adalah tentang manfaat emas. Teman-teman, sahabat semuanya, permasalahan fikih seputar dunia emas. Nah, ini yang harus kita bahas. Yang pertama, mengapa harus belajar fikih? Teman-teman semuanya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya hidup seseorang itu harus dilandasi dengan dasar dan tuntunan yang kuat, terlebih tentang masalah fikih. Rasulullah sendiri telah menjelaskan, man arada bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, niscaya Allah akan memahamkan kepada dirinya tentang ilmu agama. Dan juga dalam hadis yang lain, Rasulullah juga menjelaskan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Man arada al-akhir fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka harus dengan ilmu. Jadi ilmu fikih ini sangat-sangat wajib untuk kita pelajari. Jangan sampai kita berjalan mengarungi samudera kehidupan ini tanpa memahami tentang masalah fikih. Permasalahan yang kedua, mengenal istilah fikih. Apa itu fikih? Fikih itu adalah al-fiqhu fahmun amyaq. Fikih adalah pemahaman yang sangat dalam. Maksudnya bagaimana? Sebagaimana secara bahasa bahwasanya al-fiqhu fahmun amyaq. Fikih itu adalah pemahaman yang sangat-sangat dalam sekali. Ibaratnya sebagai samudera, maka harus luas. Kalau kita sebagai sumur, sumurnya pun harus dalam. Agar apa? Agar banyak menyerap dan banyak menampung air di lautan, banyak menampung air yang ada di dalam sumur. Jadi harus luas pemahaman kita. Kenapa? Nah, karena perbedaan pendapat di antara para ahli fikih atau yang dikenal dengan fikih muqaranah itu hal yang sangat lumrah terjadi. Para imam dahulu, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan semua imam madhab ini telah bersepakat, mereka semuanya mengatakan, apa yang dikatakan mereka? Siapa yang mendapati Al-Quran dan As-Sunnah, maka tinggalkanlah pendapatku dan ambillah ia. Karena itu adalah pendapatku. Jadi
Para imam para imam madhab, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, mereka semuanya sepakat dan tidak ingin terjerumus ke dalam pendapatnya sendiri, bahkan memberikan kelonggaran yang sangat luas kepada pengikutnya. Untuk apa? Untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, apabila Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah yang lebih kuat, yang lebih benar. Nah, jadi dari sini kita paham para imam yang dahulu tidak saling ingin memaksakan pemahamannya, tidak ingin memaksakan pendapatnya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi para imam madhab dahulu senantiasa berusaha untuk memberikan keluasan seluas-luasnya. Nah, bahkan antara murid dengan guru terkadang tidak satu pemahaman, tapi sekali lagi hanya masalah fikih. Nah, jadi kalau masalah fikih, perbedaan itu adalah hal yang wajar. Jadi untuk itu kalau kita mendapati perbedaan-perbedaan di antara para sahabat atau perbedaan-perbedaan di antara kita, jangan kemudian kita menghakimi dengan mengatakan pendapat kita yang paling benar. Jangan. Nah, itu tidak bagus. Yang bagusnya itu bagaimana? Yang paling bagus adalah dengan cara menjadikan diri kita sebagai orang yang benar-benar tawasud fiddin, orang-orang yang benar-benar bertindak secara pertengahan dalam masalah agama. Terlebih hanya sekitar masalah fikih, bukan pada akidah. Kalau perbedaan pendapatnya sudah pada akidah, maka itu sudah jalurnya berbeda. Jadi ibaratnya kalau akidahnya sudah tidak sama landasan Al-Quran dan As-Sunnahnya, maka wajib ditinggalkan. Lantas bagaimanakah tentang fikih jual beli emas? Teman-teman semuanya, ada beberapa pendapat tentang masalah ini. Yang pertama, ada yang berpendapat harus yaden biyaden, artinya cash. Jadi kalau beli emas itu harus cash. Kita beli emas langsung diambil emasnya, kita terima uangnya. Ada yang berpendapat boleh tidak langsung, akadnya akad salam atau PO atau yang sejenisnya. Lantas yang mana pendapat Anda? Nah, sekali lagi masing-masing punya dalil, masing-masing punya hujah. Dan para imam madhab yang dahulunya juga tidak saling mengatakan bahwasanya pendapatnya adalah yang paling benar, tidak. Tapi sekali lagi mereka mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala ada Al-Quran dan As-Sunnah yang lebih kuat, maka itulah pendapatku, kata mereka. Pendapat imam-imam madhab. Semuanya sepakat seperti itu. Jadi perbedaan dalam ranah fikih adalah suatu hal yang sangat wajar terjadi karena masing-masing memiliki dalil. Yang tidak wajar adalah merasa paling benar dan menyalahkan yang lainnya. Nah, ini yang harus dihindari. Jadi agent of God adalah penyejuk di tengah umat, bukan sebagai pemecah umat. Jadi kalau kita sebagai agen of God harus bijak dalam menyikapi permasalahan-permasalahan fikih seperti ini. Ya, jangan sampai kita tidak luas pemahaman kita. Kalau ada orang yang berpendapat, katakan konsumen,
atau member yang kepengen cash, ya caranya mudah teman-teman. Bagaimana caranya? Nah, caranya cukup kita banyak stok di rumah saja. Jadi setiap ada orang yang order, langsung kita orderkan kembali ke cabang biar stok kita terus bertambah dan keuntungan bisa kita jadikan emas kembali. Termasuk dalam e-agot ini. E-agot sendiri ini mengambil hujah atau mengambil dalil sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 77 DSN MUI /5/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Ini diperbolehkan. Nah, jadi sekali lagi ini adalah ranah fikih. Jadi fikih itu luas, seluas samudra, maka kita harus bijaknya juga harus sebijak samudra dalam menyikapi perbedaan pendapat yang ada. Jangan sampai kita saling mengatakan, oh pendapatnya si fulan yang mengatakan jual beli emas itu harus langsung, harus cash. Kalau nggak cash, nggak boleh. Nah jangan, karena sekali lagi masing-masing punya dalil, punya hujah. Nah, bagaimana kita menyikapi kalau ada konsumen seperti itu? Caranya mudah teman-teman. Caranya adalah dengan cara memperbanyak stok emas kita. Udah tidak ada masalah. Jadi kalau emas kita banyak, kalau stok kita banyak, ketika ada konsumen kita yang berpendapat bahwasanya harus cash, ya cukup kita kasihkan. Nah, mau beli berapa? 25 gram. Ya udah kita kasihkan. Nah, langsung seperti itu, teman-teman ya. Untuk itu, jadilah agen penyejuk umat, bukan pemecah umat. Nah, sekali lagi, teman-teman, sebagai agen of God, jadilah kita semuanya sebagai agen penyejuk umat, bukan pemecah umat. Teman-teman yang dirahmati Allah, selanjutnya permasalahan tentang zakat emas. Teman-teman semuanya, kalau zakat jangan lari dari zakat. Nanti apa bisa sambar petir. Nah itu ada syaratnya seperti apa? Sambar petir kakinya. Jadi jangan lari dari zakat, tapi tunaikanlah, insya Allah bertambah berkah. Karena apa? Orang yang berzakat itu sejatinya adalah membersihkan harta kita dan jiwa kita. Bahkan seandainya belum cukup berzakat, maka perbanyak sedekah. Jadi perbanyak sedekah. Allah telah berfirman, Masalul ladzina yunfiqun amwalahum fi sabilillah kamathali habbat ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wa huwa yudhi'ufu liman yasha. Jadi masalul ladzina yunfiqun amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, jadi menginfakkan, mensedekahkan meskipun belum waktunya zakat. Jadi katanya infak, belum zakat ya. Jadi kalau zakat itu kan wajib, kalau infak tidak wajib. Tapi Allah sendiri menekankan kepada orang-orang yang seperti ini. Yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah, sebagaimana dia menanam sebutir biji ambatat sab'a sanabil, yang dapat tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkainya ada 100 butir, artinya bisa dilipat gandakan sampai 700 lebih. Nah itu teman-teman, itu infak. Apalagi kalau kita menunaikan zakat kita. Lantas berapa zakatnya atau berapa zakat emas dan apa syaratnya? Nah, teman-teman semuanya, tidak seperti infak
Infak itu tidak terikat, tapi zakat itu ada ketentuannya. Ketentuannya itu apa? Yang pertama, harus mencapai 1 nisab. Nah, nisab emas itu berapa? 85 gram. Dan harus mencapai 1 haul. Jadi harus 2 syaratnya. Mencapai nisab dan harus 1 haul. Kalau tidak, maka tidak wajib zakat. Contoh, hanya mencapai 1 haul. Kita sudah punya emas ini. Emasnya baru 50 gram. Sudah 1 tahun kita miliki, ya belum wajib zakat. Atau sebaliknya, kita memiliki emas sudah 1 kilogram emas. Amin. Ya. Jadi kita sudah memiliki emas 1 kilogram emas, katakan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Tapi belum 1 tahun, ya belum wajib zakat. Jadi harus dua-duanya. Harus 1 haul dan harus mencapai nisab. Nisabnya adalah 85 gram. Tidak boleh hanya mencapai nisab sudah 85 gram kemudian kita keluarkan, bukan, tapi harus dua-duanya, seperti itu teman-teman ya. Lantas permasalahan yang keempat, yaitu mengenai bagaimanakah hukum riba. Teman-teman semuanya, riba ini merupakan larangan Allah yang sangat-sangat keras sekali, ya. Larangan-larangan Allah yang termasuk salah satu 7 dari dosa-dosa besar, termasuk salah satunya adalah riba. Bahkan Allah sendiri dalam Al-Quran telah menjelaskan wa halal bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jelas. Bahkan Rasulullah menjelaskan seringan-ringannya dosa riba itu sama halnya dengan berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Nah, mengerikan teman-teman ya. Jadi seringan-ringannya dosa riba itu sama halnya dengan berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ini ada sedikit cerita. Pernah pada zaman Rasulullah ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, bolehkah aku masuk Islam?" "Oh boleh," kata Rasul. "Apa syaratnya?" "Syaratnya cukup 1," kata Rasul. "Apa?" "Jangan bohong." "Cukup itu Rasul?" "Iya, cukup itu, cukup 1, jangan bohong." Nah, lantas orang itu mengatakan Islam, setelah itu pergi. Selang beberapa hari datang lagi ke Rasulullah. Ditanya sama Rasul, "Bagaimana dengan keislamanmu?" Nah, "Alhamdulillah Rasul." Terus dia mengatakan, "Rasul, ternyata satu syarat yang telah engkau berikan itu, jangan bohong itu, ternyata mampu untuk menghentikan seluruh kemaksiatan-kemaksiatan yang biasa aku lakukan." Bayangkan, ketika aku hendak minum minuman keras, teringat olehku, nanti kalau ditanya oleh Rasul bagaimana? Ketika hendak mencuri, nanti kalau ditanya Rasul bagaimana? Akhirnya nggak jadi. Bahkan sempat terlintas olehnya, bagaimana kalau seandainya aku mau berzina? Nah, nanti kalau tanya Rasul bagaimana? Akhirnya nggak jadi. Jadi zina ini juga termasuk dosa-dosa yang paling berat, paling dilarang dalam agama. Teman-teman yang dirahmati Allah, kemudian manfaat emas. Nah, manfaat emas itu banyak sekali teman-teman ya. Jadi manfaat emas ini
banyak sekali manfaatnya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan hanya membahas tentang 3 manfaat emas. Yang pertama, harga cenderung naik. Jadi manfaat emas ini yang pertama, harga cenderung naik. Maksudnya bagaimana? Pergerakan emas dari tahun ke tahun itu cenderung naik. Bahkan kenaikannya itu bisa sampai 5-15% per tahun. Sebagaimana yang pernah saya live-kan dalam video dalam YouTube, live YouTube, bahwasanya dari tahun ke tahun harga emas tuh relatif naik, meskipun setiap harinya terkadang turun, terkadang naik, terkadang turun, terkadang naik. Tapi kalau dalam sejarahnya, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, emas itu cenderung naik. Inilah manfaat emas yang pertama. Kemudian yang kedua, multiple use. Ya, jadi emas ini, satu emas bisa digunakan untuk beberapa kepentingan atau kebutuhan kita. Kemarin pernah saya sampaikan, seandainya kalau kita punya 50 gram misalnya, terus kita kepingin menggunakan, ada suatu keperluan untuk biaya pendidikan anak kita, maka caranya cukup kita gadaikan emas kita, jangan kita jual, ya, jangan kita jual, tapi kita gadaikan. Seandainya kita butuh lagi, nah, ya kita gadaikan lagi, katakan untuk bisnis. Nah, setiap bulan kita selesaikan atau kita angsur. Setelah selesai, kalau seandainya butuh lagi, katakan untuk membeli rumah, ya kita gadaikan lagi emas kita. Jadi emas yang 50 gram tadi bisa kita gunakan untuk beberapa kebutuhan kita. Inilah manfaat emas yang disebut dengan multiple use. Bahkan seandainya teman-teman ingin berangkat haji, ya mudah-mudahan teman-teman semuanya mampu segera berangkat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke dalam tanah suci atau ke tanah suci. Jadi mampu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat ke tanah suci bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukup kita gadaikan emas kita tadi, teman-teman, ya. Cukup kita gadaikan emas kita. Setelah selesai, kita ambil emas kita, kebutuhan kita terpenuhi semuanya. Inilah sejatinya emas yang bisa untuk memenuhi kebutuhan kita. Bahkan emas ini merupakan harta yang sesungguhnya yang dimiliki oleh umat Islam. Dan sekarang ini kita berusaha untuk dihindarkan dari emas. Yang ada adalah apa? Kita disibukkan melalui uang kertas. Padahal uang kertas ini tidak ada apa? Tidak ada nilainya, tidak ada nilai intrinstiknya, tidak ada nilai intrinsik yang ada di dalamnya. Ini saya kasihkan contoh seperti ini. Jadi uang 2000, katakan uang 2000 ini kalau seandainya disobek-sobek menjadi beberapa bagian, tentu nggak akan laku, nggak akan laku. Lain halnya dengan emas. Kalau emas 1 kilogram dipecah atau dibagi-bagi menjadi kepingan 1 gram, maka bisa tetap bernilai. Nah, tapi kalau uang kertas tidak ada nilainya. Dan uang kertas ini tidak ada bedanya dengan kertas biasa, ya namanya kertas, ya kertas, sama-sama kertas. Kalau saya tulis kertas ini kok
dengan nilai nominal apa? 1 juta misalnya, ya nggak salah. Nah, jadi 1 juta, katakan seperti itu, ya tidak salah. Ya sesuka orang yang mencetak uang ini. Nah, sesuka-sukanya orang yang mencetak uang kertas ini. Jadi kok seandainya ditulis satu lembarnya ini 1 juta, meskipun sekarang belum ada, ya suka-sukanya orang yang mencetak. Mau tinggal mencetak saja, uang kertasnya banyak. Ya, kertasnya banyak, ya suka-suka mereka untuk mencetak uang kertasnya. Nah, makanya inflasi akan terus menerus. Karena apa? Uangnya uang kertas, bukan uang yang sesungguhnya, yaitu emas. Ya. Jadi manfaat emas dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kemudian manfaat emas yang ketiga, yaitu terhindar dari riba. Maksudnya bagaimana? Teman-teman yang terkait Allah, jadi ketika kita memiliki emas, maka akan menjauhkan dari perbuatan riba. Kalau kita punya emas, kita perlu sesuatu, nggak perlu kita ngutang di bank, ya, tidak perlu kita pergi ke bank untuk meminta pinjaman, tapi cukup kita gadaikan emas kita. Nah, kalau seandainya kepepet, ya kalau seandainya kepepet, apalagi kalau kita sebagai agen of God, ya udah kita cari banyak-banyak konsumen, stok emas kita kan sudah banyak. Ya udah, kalau kita ada orang yang butuh, kita butuh uang, ada konsumen yang beli, nah kita bisa gunakan uang itu. Nah, kalau seandainya kita kepepet, ya. Tapi bagusnya bagaimana? Ya bagusnya ya ketika ada konsumen atau memberi yang order ke kita, ya kita segera repeat order biar emas kita tetap bertambah. Nah, jangan sampai kita sebagai agen of God malah tidak punya emas atau stoknya malah semakin hari semakin menipis. Jangan. Nah, itu berarti belum paham tentang manfaat emas. Makanya terus dipelajari ilmunya agar semakin paham. Untuk itu, segera konversikan uang Anda ke emas wabot sekarang juga. Ilmu tidak akan mengubah hidupmu, action yang akan mengubah hidupmu. Diskusi tidak akan mengubah hidupmu, action yang akan mengubah hidupmu. Jadi pesan dari Zamil Zain, pembina peradaban EOA. Baik teman-teman, nah demikian sedikit yang bisa saya sampaikan tentang fikih muamalah dalam dunia emas ini, dan juga sedikit mengenai masalah manfaat emas. Kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi full screen Mas Pak kan? PowerPoint-nya. Loh, kok Mas klik ini tadi ya? Apa? Ini. Yang mana? Ini loh. Enggak. Kalau udah ini tadi Mas klik ini nanti Mas. Makanya Mas bilang di sini nanti. Udah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang paling bagus al-kufar akan rahmat Allah itu dihindarkan dari emas. Yang ada adalah apa? Kita disuguhkan melalui uang kertas. Padahal uang kertas ini tidak ada nilainya, tidak ada nilai positifnya, tidak ada nilai intrinsik yang ada di dalamnya. Ini saya kasih contoh seperti ini. Jadi uang 2000, katakan uang 2000 ini kalau seandainya disobek-sobek menjadi beberapa bagian, tentu nggak akan laku, nggak akan laku. Kan hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 kilogram dipecah atau dibagi-bagi menjadi ringan. Bismillahirrahmanirrahim. 1 gram, Assalamualaikum maka warahmatullahi bisa wabarakatuh. nilai. Nah, tapi kalau uang kertas tidak ada nilainya. Jadi uang kertas ini tidak ada bedanya dengan kertas biasa. Ya namanya kertas, ya kertas, sama-sama kertas. Kalau saya tulis kertas ini kok dengan nilai nominal 1 juta misalnya, ya nggak salah. Nah, jadi 1 juta katakan seperti itu, ini tidak salah. Ya sesuka orang yang mencetak uang ini. Nah, sesuka-sukanya orang yang mencetak uang kertas ini. Jadi kalau seandainya ditulis 1 lembarnya ini 1 juta, meskipun sekarang belum ada, ya suka-sukanya orang yang mencetak. Udah itu aja kirim Mas. Gak bisa nih yang direkam tadi sama saya. Suka-suka mereka untuk mencetak uang kertasnya. Coba Mas rekam gini aja baru anukan ke YouTube nanti. Ya pasti akan terus menerus. Karena apa? Untung direkam di situ tadi. Uang kertas bukan uang yang sesungguhnya, yaitu emas. Nah, jadi manfaat emas dapat memenuhi kebutuhan kita. Kemudian manfaat emas yang ketiga, yaitu terhindar dari riba. Maksudnya bagaimana? Tidak semuanya ya kan? Kenapa sih kayak gini? Kayak gini ya. Udah. Mas pencingnya aja dikit tadi. Jadi kalau ngapur tadi. Makanya itu Mas suruh kesini tadi Mas bilang. Ada bakal nggak kelihatan. Kalau adik ketekan Mas yang ini tadi. Start streaming Mas tekan ya. Nggak tahu. Cuman ini tolong lagi.
Matikan ini. Matikan. Cuman, hilang lagi ya? Enggak. Hah? Mau aja kok nggak sebentar. Gak usah terlalu panjang kali. Ayolah kalau nggak. Enggak usah. Jadi apa video mas? Iya. Tapi setengah. Enggak. Ya minta maaf lah. Kalau nggak ke rumah pun nanti tadi tugas bunyi udah setengah habis. Kulit kita pun basi. Masih ada kesempatan kalau diulangi ini. Udah nggak perlu lagi apa-apanya. Nggak dipakai, berarti tutup berarti ya. Matikan.